Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di acara Deep Talk. Hari ini kita akan membahas tentang jantung yayasan kita, yaitu Pondok Pesantren. Telah bersama kami Bapak Muhammad Zaitun sebagai pengasuh pesantren kita. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Semoga begitu juga dengan Mas Sabit, semakin ceria saja di Ramadan yang ceria ini. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan tentang biografi jenengan, Pak, Ibu, Pak, pengalaman masa kecil, terus pengalaman mondok gitu, Pak. Baik, Mas Sabit, terima kasih dan para pemirsa sekalian yang budiman. Masa kecil saya pada hakikatnya seperti masa-masa anak kecil pada umumnya. Namun di lingkungan saya waktu kecil itu sangat kental sekali dengan aroma pesantren. Jadi setiap habis maghrib semua rumah itu ada mengaji Al-Quran, baik berkelompok di musola dan di berbagai tempat pemandangannya adalah pengajian Al-Quran. Begitu juga setelah Isya, setelah subuh itu nuansa agamis yang sangat kental sekali, sehingga bahkan setiap rumah di kampung saya itu punya satu penghafal Al-Quran minimal. Jadi semua rumah itu punya penghafal Al-Quran semua. Jadi terus kitab kuning itu hampir semua rumah itu bisa membaca kitab kuning semua. Terus kemudian saya meneruskan studi saya di Kajen Pati untuk menuntut ilmu mondok, dan selama mondok itu saya setahun pulang sekali. Karena itu mondok keinginan saya sendiri. Jadi saya tegaskan bahwa ini keinginan sendiri, saya harus selesai dan berhasil. Dan kebetulan waktu saya mondok itu ujian besar menerpa saya pada khususnya dan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, terjadi krisis moneter. Jadi asalnya itu SPP bulanan di pesantren kami, biaya living cost, makan dan syariah pondok itu awalnya itu 18.000, 2 bulan kemudian naik menjadi 60.000. Dan itu pukulan tersendiri bagi saya. Namun karena ini sudah niat kuat saya untuk di pesantren, bagaimana saya ini tetap di pesantren, maka saya siasati dengan berpuasa. Jadi bertahun-tahun saya berpuasa selama di pesantren dalam rangka biar untuk menghemat keuangan itu dan cita-cita di pesantren bisa terlaksana. Seperti itu mungkin, Mas, secara garis besarnya. Berarti kira-kira berapa tahun itu, Pak, di pondok? Saya di pesantren kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Iya. Kalau dari pengalaman pondok di Kajen sampai sekarang itu kira-kira berapa tahun di pondok itu, Pak? Selamanya di pondok terus saya. Jadi dari kecil itu sudah di lingkungan yang begitu seperti di pesantren, meskipun hanya pulang saja saat makan, itu hanya pulang itu. Selamanya kan tidur saya itu di kampung di musola, terus kemudian ngaji di musola, kemudian makan saja, kalau pas makan pulang, terus setelah makan balik lagi ke musola. Saya di pesantren Kajen 7 tahun, kemudian di Mesir juga kurang lebih tinggalnya juga di masjid, saya di sana di masjid, terus kemudian di Jogja di pesantren. Jadi sudah terbiasa, Mas Abed. Jadi saya obyak-obyak untuk membangunkan santri dan lain sebagainya itu sudah, kalau dihitung sudah puluhan tahun ya. Jadi sudah sangat-sangat terbiasa. Jadi waktu di pesantren di Kajen juga membangunkan teman-temannya. Kalau sekarang kan membangunkan santrinya ya, seperti itu. Mungkin motivasi dari jenengan itu kok bisa mondok selama itu gimana, Pak? Kalau dari jenengan sendiri? Motivasi waktu itu saya sesuai dengan taklim itu niat nyantri itu apa. Kemudian saya waktu itu memang ada sedikit terkendala biaya. Kemudian jadi saya setelah lulus SD tidak langsung berangkat, tetapi setelah 1 atau 2 tahun baru mondok. Setiap ada teman-teman saya pulang dari pondok, saya tanya, Mas, apa sih enaknya di pondok? Terus kemudian dijawab,
di pondok itu temannya banyak. Tapi saya punya hati saya berkata, kalau punya teman banyak, kenapa enggak bergaul saja, dan itu kan temannya banyak. Iya. Terus ada tanya lagi, kenapa enaknya di pondok? Di pondok itu kita bisa mengatur uang, bisa punya uang. Wah, kalau pengennya motivasinya di pondok itu kok punya uang, kenapa enggak bekerja saja? Iya. Tapi belum bisa mengetuk hati saya untuk berangkat ke pondok. Terus kemudian ada salah satu teman saya, ketika saya tanya, enaknya apa di pondok? Terus kemudian, di pondok itu ngajinya terstruktur, ada target, misalnya setahun kitab ini. Tapi kalau kita di kampung itu kan ngajinya 2 baris, 3 baris, nanti sekian tahun baru dapat berapa kitab. Kalau di pondok itu setahun sudah kitab ini, gitu, seperti itu. Jadi ketika saya di pondok pun juga itu mengembara, sehingga dalam setahun harus mengatamkan sekian banyak kitab. Dan kebetulan di Kajen Padi itu banyak pesantren, satu perkampungan kecil tapi banyak pesantren, sehingga saya itu pengen kitab ini di pesantren ini, setelah hasar ini, hari ini itu di pesantren, seperti itu. Gitu Pak. Kalau di sini Pak, nanti tantangan jenengan untuk ngerumat para santri itu apa Pak yang terberat? Tantangan jenengan. Tantangan bagi santri saat ini adalah tantangannya lebih berat ya. Tantangannya untuk minat di pesantren itu sudah tidak seperti yang dulu. Jadi ada paksaan dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya santri-santri atau orang tua yang sudah menempatkan anaknya menitipkan di pesantren itu sudah sungguh luar biasa. Itu apresiasi tersendiri, itu perlu diapresiasi. Karena saat ini di tengah derasnya godaan teknologi, mungkin anak-anak yang saat ini itu lebih memilih gadget, HP dan lain sebagainya. Itu di rumah main game, ternyata ditaruh di pesantren. Makanya di pesantren salah satu pelanggaran anak-anak itu ya istilahnya nyuri-nyuri main HP dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Nah, mungkin sekarang kan minat ke pesantren itu nggak seperti dulu kan Pak. Karena mungkin salah satu faktornya adalah di sosmed itu banyak pesantren itu di framing seakan-akan dia itu feodal gitu Pak. Seakan-akan seakan-akan disiplin ketat. Iya, disiplin ketat dan lain-lain itu. Itu mungkin bisa dijelaskan kehidupan di pesantren itu sebenarnya gimana sih Pak? Sebenarnya di kehidupan di pesantren sangat santai, sangat demokratis sekali. Jadi anggapan bahwa pesantren itu kaku, pesantren itu ketat, itu sangat salah besar. Tahu nggak? Pesantren itu kan disimbolkan dengan sarung. Sarung itu adalah simbol kebebasan, praktis dan sangat dinamis, demokratis. Jadi sarung itu dipakai bisa untuk sarungan, dipancal bisa untuk kemulan, di masa musim panas dilepas bisa untuk tutup muka, dan ketika dingin juga itu simbol pesantren, itu adalah sarung. Jadi sarung itu juga menandakan bahwa santri itu berpikir demokratis, kritis dan sangat dinamis sekali. Jadi anggapan bahwa pesantren kaku dan sebagainya itu salah besar. Jadi intinya di pesantren itu bebas untuk berpikir praktis, demokratis dan lain sebagainya. Tidak kaku, tidak boleh membantah kiainya dan lain sebagainya. Bisa menyampaikan aspirasinya seperti ini. Apalagi pesantren-pesantren saat ini tidak yang seperti dulu harus kaku, tidak berani, tapi saat ini kan pintu ruang komunikasi sudah dibuka. Misalnya ada koreksi, ada sebagainya bisa disampaikan dengan yang santun seperti ini. Berarti sebenarnya enggak sekaku itu Pak. Enggak sekaku itu, sarung itu sangat tadi lambang atau simbol pesantren yang sangat praktis, ISIS dan demokratis ya. Kalau sebenarnya
gini kan Pak, posisi jenengan kan itu sebagai pengasuh di asrama. Pengasuh itu kalau bagi saya dia itu menjadi sosok orang tua kedua bagi anak-anak itu. Nah, bagaimana cara jenengan itu membangun kedekatan emosional dengan para santri, membangun apa ya, semacam ikatan gitu dengan para santri, Pak? Ya, untuk membangun kedekatan pengasuh atau pembina dengan santri itu dengan cara pendekatan diri dengan lainnya, bisa jadi kita memposisikan seperti orang tua yang terhadap anaknya dan lain sebagainya, mungkin bisa seperti itu dengan untuk menjadi teladan, tentu dengan kita menyampaikan dengan perilaku, tidak hanya dengan tutur kata tetapi dengan tindakan yang nyata. Kalau Mas Abid tentu mengenal yang sudah populer kan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi tindakan nyata itu lebih utama dibanding hanya sebuah kata-kata. Tetapi Abu Hazim ini menyatakan perkataan lagi yang luar biasa. Intinya sama, idza kunta fi zamanin yardo fihi bil qauli anil amali fa anta fi syarrin nasi wa syarri zamani. Jadi kalau engkau hidup di masa di mana engkau hanya senang dengan suatu perkataan saja, berarti tanpa mengabaikan tindakan nyata, itu engkau hidup di masa yang paling tidak baik. Seperti itu. Intinya sama dengan yang tadi lisanul hal, tetapi ini lebih menggelitik lagi saya seperti itu. Lebih radikal gitu. Ya, itu. Nah, tadi kan ada suatu quotes gitu kan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lah, untuk kegiatan Ramadan ini Pak, mungkin halnya itu kan mungkin akan lebih banyak gitu kalau di Ramadan. Mungkin kegiatannya apa Pak kalau pas Ramadan? Kegiatan Ramadan ini dan utamanya mungkin salah satu ciri khas pondok pesantren Diponegoro adalah taraweh, itu 1 malam 1 juz itu. Dan ini bagi para santri ya, terutama yang baru, ini merupakan pengalaman tersendiri yang dibanding sebelumnya mungkin tarawehnya sangat cepat kilat, ini agak tersendat. Seperti itu. Jadi ini pengalaman spiritual untuk para santri, khususnya umumnya khususnya bagi santri baru yang belum mengalami hal ini sebelumnya. 1 hari one day one juz dalam taraweh. Untuk kegiatan yang lain ada Pak? Untuk kegiatan yang lainnya, kegiatan madrasah diniyah setelah sholat asar sampai 4:30. Terus kemudian sholat malam setiap malam, yang biasanya itu seminggu sekali gilirannya para santri. Jadi santrinya digilir, misalnya kamar Abu Bakar itu malam Senin, malam Selasa kamar jadi seluruh santri putra putri dalam 1 minggu itu dapat giliran sholat malam sekali. Itu dilaksanakan pukul 3.15. Tetapi pas Ramadan ini Mas Abid, semuanya bangun tiap malam dimulai jam 3. Jadi jam 3:kurang-1/4 sudah kita bangunkan semua, dan pukul 3 tepat sholat itu dimulai. Berarti padat Pak ya? Iya, alhamdulillah sangat padat. Ya. Setelah subuh itu juga dilaksanakan, setelah jamaah subuh biasa rutinitas. Terus setelah subuh ada kultum untuk para santri-santri itu. Jadi kita latih untuk menyampaikan kultum di depan teman-temannya dan kepada para pembina. Dan itu insya Allah kultum yang terbaik nanti akan kita apresiasi gitu, seperti untuk menambah semangat giroh para santri dalam menyampaikan kultum itu tidak asal-asalan. Jadi anggap saja itu kultum yang beneran, sehingga nanti bisa untuk bekal di masa depan. Iya. Kalau kegiatan di pesantren pada saat Ramadan itu sepadat itu Pak, nah, kira-kira cara jenengan untuk memotivasi anak-anak agar bisa terus semangat menjalankan aktivitas pada saat Ramadan itu gimana Pak?
Nah, itu kita motivasi yaitu gizi rohani dan gizi jasmani. Alhamdulillah pas Ramadan ini kan full ibadah, Ya. tapi alhamdulillah juga full makanan melimpah. Jadi itu pendorong para santri, pensemangat. Jadi ini para santri ini setelah tadarus habis isya misalnya, itu ada makanan snack dari para donatur, para dermawan itu sangat melimpah sekali. Sehingga mereka sangat antusias untuk di aula untuk membaca Al-Quran. Setelah itu bagi-bagi makanan. Gitu. Motivasi tersendiri. Tapi itu ya juga tidak apa-apa, meskipun dulu Imam Ghazali kan motivasi belajarnya itu kan karena juga mendapatkan makanan. Jadi Imam Ghazali itu kan anak yatim, di sekolahannya waktu itu dapat makanan, terus kemudian kalau Imam Ghazali gak sekolah itu gak dapat makan. Terus akhirnya motivasi beliau ke sekolah itu pengen dapat makanan itu. Tapi akhirnya menjadi ulama besar. Itu juga setelah sekian tahun, kurang lebih 40 tahun ya beliau mengisahkan. Jadi beliau bisa seikhlas itu, terus bisa yang sebelumnya karena makanan dan karena yang lainnya, sampai pada akhirnya beliau kurang lebih usia 40 tahun baru istilahnya melepaskan semua, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalau visi jenengan untuk di pesantren itu gimana? Misi dan visi jenengan di pesantren itu? Misi di pesantren dan khususnya untuk di Diponegoro ini kan hanya mengutip para sesepuh, para pendiri pesantren ini, itu harapannya ya simpel tapi sangat konkret ya. Jadi harapannya itu hatinya di Mekah, itu pikirannya di Eropa, terus kakinya berada di Indonesia. Jadi jangkauannya santri itu harus sangat luas, tidak hanya di tempat, duduk di tempat. Jadi harapannya tetap boleh berpikir kemana saja, secerdas orang-orang Eropa, tetapi hatinya tetap ke Mekah, yaitu tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, seperti itu. Itu kan sangat kelihatannya sangat simpel, tapi pesan yang sangat mendalam sekali. Berarti di situ ada apa Pak? Ada tiga unsur tadi. Hatinya di Mekah, pikirannya di Eropa, tapi kakinya di Indonesia. Jadi kemanapun engkau menjelajah, jangan lupa tanah air kita, seperti itu. Ya gitu teman-teman. Jadi ada visi di Pondok Pesantren Diponegoro adalah itu tadi ya, ada tiga unsur. Hatinya di Mekah itu mewakili ya keimanan, ketakwaan. Gitu ya. Kalau pikirannya di Eropa itu mewakili akademik, gitu kan? Kemajuan berpikir dan sebagainya. Ya. Kalau kakinya di Indonesia itu mewakili bahwa kita itu cinta tanah air, hubul watan minal iman. Wah, sangat. Mungkin gini Pak, salah satunya pada saat di pondok itu kan sering itu banyak kegiatan full gitu. Nah itu bagaimana caranya kalau nanti sekiranya santri itu pulang habis ini kan liburan tuh, agar mereka itu tetap melaksanakan keistiqomahan yang ada di pesantren? Itu salah satunya adalah kita berpesan kepada para santri. Nanti biasanya itu sebelum perpulangan kita adakan penutupan kegiatan Ramadan, dan salah satu pesan yang disampaikan oleh para sesepuh pengasuh pengurus Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro ini, agar kebiasaan-kebiasaan yang tertanam pada Ramadan ini untuk dilanjutkan di rumah. Dan intinya kedisiplinan juga, dalam kedisiplinan, karena kesuksesan itu kan tidak lepas dari kedisiplinan itu. Jadi misalnya di sini sudah ditanamkan ketika
sholat malam itu jam 3 tepat dimulai, jadi anak-anak harus 3 kurang seperempat harus sudah siap dan lain sebagainya, kedisiplinan. Jadi meskipun yang selama ini menjadi guyon Ramadan dan selama ini itu kita sudah disiplin, tapi baru disiplin buka puasa. Lainnya masih hanya sebatas wacana. Ya, misalnya rapat mulai jam 8 tapi ternyata sampai jam 9 dan seterusnya. Gitu Pak. Nah, habis ini kita akan memasuki sesi tanya cepat Pak. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab gitu Pak. Dari jenengan. Bagi jenengan Pak, santri cerdas atau santri yang takdim? Bagi saya lebih milih santri yang takdim, karena cerdas itu ya kita bisa dipelajari dan lain sebagainya. Takdim itu harus ditanamkan sejak dini. Tapi kita bisa melihat, bisa belajar santri-santri yang takdim karena ketakdimannya dan lain sebagainya ternyata pulang membawa kesuksesan. Ada santri yang sangat cerdas dan lain sebagainya, dia berprestasi tapi kurang berlaku, kurang baik, ternyata saat pulang biasa-biasa saja. Seperti itu banyak kita temukan. Nah, bagian jenengan Pak, bisa baca kitab dulu atau hafal Quran dulu Pak? Nah, ini saya kira baca Al-Quran dulu. Baca Al-Quran dulu. Karena kalau dari pesantren misalnya salah satunya ini diutamakan mana, saya kira baca Al-Quran dulu. Karena apa? Kalau santri misalnya kan kok nggak bisa baca Al-Quran, itu kayaknya sangat saru. Iya. Tetapi kalau nggak bisa baca kitab itu ya agak dimaklumi lah. Karena baca kitab itu butuh serangkaian perlengkapan, misalnya butuh ilmu nahwu, shoroh, grammar Arabik dan serangkaian perangkat untuk bisa membaca suatu teks Arab itu seperti ini. Ya mungkin motivasi dari jenengan satu kalimat gitu Pak yang bisa membuat para santri lebih punya semangat lagi untuk belajar gitu Pak. Oke, bahwa di pesantren saat ini itu sangat jarang sekali, sehingga sangat beruntung bagi para santri yang saat ini di pesantren. Dan kelak orang yang di pesantren itu bila langka, maka di kemudian hari akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Gitu Pak. Ya mungkin seperti itu Pak. Jadi pesantren itu ternyata sekompleks itu Pak. Karena memang pertemuannya 24 jam, karena memang tidak hanya mendidik akademik, ada 3 unsur tadi. Jadi bagi saya pribadi sebelum akhir ya, bagi saya pribadi pesantren itu bukan hanya soal kecerdasan tadi Pak ya, tapi memang soal pendidikan karakter gitu. Selanjutnya mungkin terima kasih dari kula Pak untuk jenengan. Sama-sama Mas. Semoga selalu sukses selalu. Ya. Terima kasih untuk kesan dan pesannya untuk para santri. Mungkin bisa berlanjut ke episode selanjutnya yang akan membahas tentang peran panti asuhan Diponegoro dalam menebar manfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.